Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Reka Windaryani dengan nomor NIM 71014181172 dan kedua rekan saya yaitu Septa Perdana dengan nomor NIM 71014181162 dan ada Kusumah Ing Wahyu dengan nomor NIM 71014181173. Kami di sini akan menjelaskan tentang tactical decision making atau pembuatan keputusan taktis. Dalam materi ini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, definisi dan tujuan pengambilan keputusan taktis, yang kedua, penerapan keputusan taktis, yang ketiga, model pengambilan keputusan taktis, dan yang keempat, etika pengambilan keputusan taktis. Yang pertama yaitu definisi pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis atau tactical decision making terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Mari kita pertimbangkan contoh kedua. Misalkan suatu perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada membelinya dari para pemasok. Tujuannya adalah untuk menekan biaya pembuatan produk utama dengan segera. Namun, keputusan taktis ini merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Jadi, keputusan taktis seringkali berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Yang selanjutnya adalah tujuan pembuatan keputusan taktis. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis atau strategic decision making adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini. Meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau menerima suatu pesanan khusus untuk meningkatkan laba, atau berskala kecil dalam arti memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Jadi, pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Sesungguhnya tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat apabila keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Suatu contoh jelas dari perusahaan yang membuat keputusan taktis yang sesuai dengan tujuan strategisnya adalah Hyatt Hotel Corporation. Pada awal tahun 1990-an, biaya yang tinggi telah mengganggu sejumlah kontrak manajemen Hyatt. Karena itu, perlu mengurangi struktur biaya dengan segera. Namun, Hyatt hanya memangkas biaya yang tidak terlalu menjadi perhatian para tamu. Misalnya, layanan kamar tidur di mana penutup tempat tidur diturunkan pada malam hari dan sebutir permen ditaruh di atas bantal. Pelayanan yang menjadi perhatian para tamu bisnis diperluas, misalnya menyediakan mesin faksimil dalam kamar. Selanjutnya yaitu penerapan keputusan taktis. Penggunaan informasi biaya relevan untuk pengambilan keputusan taktis seperti di bawah ini. Make or buy, yaitu membuat sendiri atau membeli dari pemasok, atau disebut juga outsourcing. Kemudian keep or drop, yaitu mempertahankan atau menghentikan produk atau divisi bisnis. Special order, yaitu menerima atau menolak pesanan khusus. Sell or process further, yaitu menjual atau memproses lebih lanjut. Keputusan make or buy. Perusahaan seringkali menghadapi permasalahan keputusan make or buy, yaitu keputusan apakah membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Contoh, pabrik PC dapat membuat sendiri disk drivers atau membeli dari pemasok eksternal. Dalam memutuskan make or buy, manajer harus memfokuskan pada identifikasi dan estimasi biaya relevan dan benefit dari setiap alternatif. Contoh biaya produksi relevan yaitu direct material, direct labor, dan variable overhead. Biaya fixed overhead bukan biaya relevan. Selanjutnya, setelah diidentifikasi dan estimasi biaya relevan, maka manajer membandingkan perbedaan biaya relevan antara keputusan make dengan buy untuk menentukan keputusan apakah lebih menggunakan make or buy. Selanjutnya adalah keputusan keep or drop. Seringkali manajer harus memutuskan apakah suatu lini produk atau divisi bisnis tertentu dipertahankan atau dihentikan. General Motor misalnya harus memutuskan untuk menghentikan produksi lini produk mobil seperti
Oldsmobile, Hammer, Saab, dan Buick. Manajer menggunakan informasi biaya relevan dalam memutuskan apakah suatu lini produk atau segmen lini bisnis dipertahankan atau dihentikan. Dalam tradisional costing, manajer menyusun laporan laba rugi per segmen untuk menentukan margin setiap lini produk. Berdasarkan margin produk ini, manajer dapat mengetahui margin lini produk sebagai dasar pertimbangan keputusan dalam mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk. Dalam menghitung margin lini produk, contribution margin lini produk dikurangi dengan direct fixed cost. Direct fixed cost merupakan biaya tetap yang dapat ditelusuri atau dialokasikan secara langsung ke lini produk. Dari margin produk total selanjutnya dikurangi dengan common fixed expense, diperoleh total operating income. Selanjutnya yaitu keputusan special order. Ada kalanya manajer menerima pesanan khusus order penjualan dengan harga jual lebih rendah daripada harga jual reguler. Keputusan manajer untuk menerima atau menolak pesanan khusus dengan harga lebih rendah ini didasarkan pada dampak profit atas biaya relevan dan kapasitas yang tersedia. Selanjutnya, keputusan sell or process further. Suatu produk dapat dijual langsung ke pasar atau dapat diolah lagi menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi. Produk susu misalnya, susu dapat dijual langsung sebagai produk susu segar atau diproses lebih lanjut menjadi produk lain seperti susu bubuk, susu kental, keju, dan produk-produk olahan susu. Proses pengolahan lanjutan ini memerlukan biaya tambahan. Manajer dapat memutuskan apakah produk lebih menguntungkan dijual langsung atau lebih menguntungkan diolah lebih lanjut dan untuk dijual dengan harga lebih tinggi sehingga profit meningkat. Kemudian, pertimbangan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk didasarkan pada informasi biaya sebagai berikut. Biaya bersama atau joint cost. Biaya ini terjadi sebelum split off point. Joint cost merupakan sunk cost sehingga bukan biaya relevan dalam menentukan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Hanya biaya pemrosesan lebih lanjut dan nilai penjualan produk setelah pemrosesan lebih lanjut yang menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Lalu selanjutnya yaitu model pengambilan keputusan taktis. Bagi pengambilan keputusan taktis dalam hal ini menggunakan pendekatan umum. Terdapat 6 langkah yang menggambarkan proses pengambilan keputusan yang direkomendasi. Antara lain, yang pertama, kenali dan tetapkan masalah. Yang kedua, identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Yang keempat, hitunglah total biaya dan manfaat relevan masing-masing alternatif. Lalu yang kelima, nilailah faktor-faktor kualitatif. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Yang pertama yaitu menetapkan masalah. Contohnya di sini, semua anggota tim manajemen PTA mengakui kebutuhan tambahan ruangan untuk gedung, kantor, dan produksi cetakan plastik. Luas ruangan yang dibutuhkan, alasan kebutuhan, dan bagaimana tambahan ruangan itu akan dimanfaatkan merupakan dimensi penting dari masalah tersebut. Namun, masalah utamanya adalah bagaimana memperoleh tambahan ruangan tersebut. Yang kedua yaitu mengidentifikasi alternatif. Misal, hasil identifikasi alternatif dari solusi yang tadi adalah sebagai berikut. Pertama, membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini yang dapat diperkirakan, atau melis fasilitas yang lebih besar dan mensublis fasilitas saat ini. Atau yang ketiga, melis fasilitas tambahan yang mirip dengan yang ada saat ini, atau melis gedung tambahan yang akan dimanfaatkan sebagai gudang dan yang dengan demikian menyediakan ruangan untuk ekspansi produksi, atau bisa membeli tangkai dan packnya secara eksternal serta memanfaatkan ruangan yang tersedia yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi kedua komponen tersebut untuk mengatasi masalah ruangan. Lalu selanjutnya yaitu mengeliminasi alternatif yang tidak layak. Alternatif pertama dieliminasi karena mengandung banyak risiko bagi perusahaan. Alternatif kedua ditolak karena mensubliskan fasilitas bukanlah pilihan yang dapat dijalankan.
Dan alternatif ketiga dieliminasi karena terlalu jauh untuk mengatasi masalah ruangan dan barangkali sangat mahal. Sehingga alternatif keempat dan kelima adalah layak. Keduanya berada dalam garis kendala biaya dan risiko serta menyediakan kebutuhan ruangan bagi perusahaan. Setelah itu yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Sebagai contoh, anggaplah perusahaan menetapkan bahwa biaya pembuatan meja dan kursi mencakup berikut ini. Bahan langsung 130 juta, tenaga kerja langsung 150 juta, overhead variabel 65 juta, dan total biaya produksi variabel 345 juta. Selain itu, gudang harus di-lease untuk mengatasi masalah ruangan apabila perusahaan meneruskan produksi meja dan kursi secara internal. Gudang yang sesuai telah ditemukan lease sebesar 135 juta per tahun. Alternatif kedua adalah membeli meja dan kursi secara eksternal serta memanfaatkan ruangan produksi yang telah dikosongkan. Pemasok luar telah menawarkan untuk memasok produksi secukupnya kira-kira 460 juta per tahun. Perlu dijelaskan di sini bahwa ketika pola arus kas menjadi semakin rumit pada alternatif yang bersaing, maka semakin sulit menghasilkan aliran arus kas yang sama bagi masing-masing alternatif. Dalam keadaan demikian, prosedur yang lebih canggih sebaiknya digunakan pada saat melakukan analisis. Setelah itu menghitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif. Kita sekarang tahu bahwa alternatif 4 yaitu terus memproduksi secara internal dan melis ruangan tambahan membutuhkan biaya sebesar 480 juta. Sementara alternatif 5 yaitu membeli dari luar dan memanfaatkan ruangan sendiri membutuhkan biaya sebesar 460 juta. Perbandingannya adalah sebagai berikut. Biaya produksi variabel jika memilih alternatif 4 membutuhkan biaya 345 juta dan tidak menimbulkan biaya jika memilih alternatif 5. Sehingga biaya diferensial bila memilih alternatif 4 yaitu 345 juta. Untuk list gedung, alternatif 4 membutuhkan 135 juta dan alternatif 5 tidak membutuhkan biaya. Sehingga biaya diferensialnya yaitu 135 juta. Untuk harga beli, alternatif 4 tidak membeli dan alternatif 5 membutuhkan biaya beli sebesar 460 juta sehingga biaya diferensial bila memilih alternatif 4 yaitu minus 460 juta. Dan total yang dihasilkan jika memilih alternatif 4 yaitu 480 juta dan apabila memilih alternatif 5 sebesar 460 juta. Dan biaya diferensial bila memilih alternatif keempat secara total yaitu minus 20 juta yang terletak pada keunggulan di alternatif kelima. Langkah 5 yaitu menilai faktor-faktor kualitatif. Meskipun biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan alternatif adalah penting, namun keduanya belum mampu menjelaskan secara keseluruhan. Faktor-faktor kualitatif dapat secara nyata mempengaruhi keputusan manajer. Faktor-faktor kualitatif merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Sebagai contoh, dalam keputusan memproduksi atau membeli yang dihadapi sebuah perusahaan, pimpinan perusahaan kemungkinan besar akan lebih memperhatikan pertimbangan kualitatif seperti mutu, meja, dan kursi yang dibeli secara eksternal, kendala sumber pasokan, ekspektasi, stabilitas harga selama beberapa tahun berikutnya, hubungan ketenaga kerjaan, cita masyarakat, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan dampak faktor kualitatif yang mungkin terjadi dalam keputusan memproduksi atau membeli, berikut adalah contoh pertimbangan dua faktor, yaitu mutu dan kehandalan pasokan. Apabila mutu komponen yang dibeli secara eksternal lebih rendah dari produksi secara internal, maka keunggulan kuantitatif dari membeli mungkin lebih bersifat semu. Penggunaan bahan bermutu lebih rendah barangkali menurunkan mutu potensiometer sehingga merusak penjualan. Karena itu, pimpinan perusahaan memilih untuk terus memproduksi komponen secara internal. Demikian juga apabila sumber pasokan tidak bisa diandalkan, maka schedule produksi dapat terputus dan pesanan pelanggan terlambat tiba di tempat. Nah, faktor seperti ini dapat meningkatkan biaya tenaga kerja dan overhead serta mengganggu penjualan. Cara menangani faktor-faktor kualitatif dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama,
Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berusaha mengkuantifikasi. Lalu langkah 6, membuat keputusan. Segera setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan, keputusan dapat dibuat. Apa keputusan perusahaan berdasarkan selisih biaya dari kedua alternatif yang lebih kecil, yang relatif kecil, dan beban dalam menjamin mutu serta kapasitas penuh. Maka diputuskan untuk membuat tangkai dan pangkai secara internal serta malis gudang. Lalu ada etika pengambilan keputusan taktis. Dalam pembuatan keputusan taktis, hal yang berhubungan dengan masalah etika dan kemungkinan adanya pengorbanan tujuan jangka panjang untuk kepentingan manfaat jangka pendek perlu mendapat perhatian ketika keputusan akan diimplementasikan. Biaya relevan berguna dalam membuat keputusan taktis, keputusan yang memiliki pertimbangan segera dan tujuan terbatas. Visi misi tujuan perusahaan harus selalu dikomunikasikan secara konsisten. Dengan demikian, beberapa masalah etika dapat dihindari secara sederhana dengan menggunakan akal sehat dan tidak hanya memfokuskan semata-mata pada pertimbangan jangka pendek dan mengorbankan pertimbangan jangka panjang. Sebagai contohnya, mem-PHK karyawan untuk menaikkan laba dalam jangka pendek dapat dikualifikasi sebagai putusan taktis. Namun, apabila manfaat hanya untuk menaikkan laba jangka pendek dan tidak ada tanda-tanda bahwa keputusan tersebut mendukung sasaran strategis jangka panjang perusahaan, maka keputusan itu dapat dipertanyakan. Prinsipnya adalah bahwa harus terdapat suatu pesan yang konsisten ke seluruh perusahaan mengenai misi dan sasarannya. Misal, apabila Departemen Pemasaran dengan antusias memuji mutu dan kendali produk, sementara Departemen Teknik dan Produk mengurangi mutu bahan secara keandalan desain, masalah tentu saja akan muncul. Pelanggan akan melihat inkonsistensi ini sebagai suatu pelanggaran etika. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.